Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Dwi Putra Yuhana, pelatih olahraga ahli pertama di Unit Pelaksana Teknis PPOPM atau Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 tahun 2025 kelompok 2. Profil singkat, UPT PPOPM di Spora Kabupaten Bogor merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. PPOPM memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pembinaan olahraga yang berbasis ilmiah, berorientasi kepada prestasi. Adapun visi dari PPOPM itu, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar dan mahasiswa terbaik di Indonesia. Misi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan olahraga berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sport science, kemudian mengembangkan program pembinaan atlet secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, selanjutnya mencetak atlet pelajar dan mahasiswa berprestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, yang selanjutnya meningkatkan kualitas SDM pelatih, tenaga pendukung, serta pengelola PPOPM, yang kemudian menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representatif sesuai standar, kemudian membangun kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi olahraga, dan stakeholder terkait. Yang terakhir, menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan karakter unggul bagi para atlet. Adapun struktur organisasi di UPT PPOPM di Spora Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis PPOPM kelas A pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang kedua Kepala UPT PPOPM, yang ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan yang terakhir kelompok jabatan fungsional, diantaranya adalah jabatan fungsional pelatih olahraga sesuai dengan posisi saya saat ini. Struktur organisasi ini memungkinkan pengelolaan yang terorganisir mulai dari aspek administrasi, pembinaan atlet, hingga penyediaan fasilitas olahraga. Tugas pelatih olahraga di PPOPM. Di balik keberhasilan pembinaan atlet, ada peran penting para pelatih olahraga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang pelatih olahraga ahli pertama, yaitu tugas pokok dan inti dari pelatih olahraga tersebut yaitu 1. Menganalisis profil dan kebutuhan atlet. Yang kedua, menyusun program latihan yang sistematis. Ketiga, melaksanakan latihan motorik, teknik fisik, dan psikis. Keempat, memberikan saran gizi dan pertolongan pertama saat latihan. Yang kelima, mendampingi atlet dalam pertandingan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan. Standar layanan yang harus dicapai dan keterkaitan dengan visi instansi. Dengan perencanaan latihan yang tepat dan pembinaan yang konsisten, pelatih dapat membantu mencetak atlet muda yang berprestasi dan berkarakter. Pendampingan saat kompetisi dan evaluasi berkesinambungan juga dapat memastikan setiap atlet berkembang sesuai dengan target. Sementara itu, inovasi dalam metode latihan menjadikan PPOPM selalu unggul dan relevan sebagai pusat pembinaan. Singkatnya, keberhasilan PPOPM tidak hanya ditentukan oleh fasilitas atau kurikulum, tetapi juga SDM dan peran para pelatih yang menjadi garda terdepan dalam mengarahkan, membina, dan menginspirasi para atlet menuju prestasi terbaik. Upaya pelaksanaan tugas yang lebih baik melalui konsep SMART dan manajemen ASN. Yang pertama, SMART ASN. SMART, pelatih meningkatkan kompetensi kepelatihan melalui sertifikasi, workshop, dan analisis performa atlet. Yang kedua, modern, menggunakan aplikasi manajemen latihan, video analisis teknik, dan sistem penilaian kinerja berbasis data, bukan sekedar intuisi atau asumsi. Yang ketiga, akuntabel, menyusun rencana latihan tertulis dengan target yang terukur, serta pelaporan perkembangan atlet yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, responsif, cepat menyesuaikan program latihan jika ada perubahan regulasi, kebutuhan atlet, dan target prestasi. Yang terakhir, teknologikal, yaitu memanfaatkan teknologi wearable seperti GPS, heart rate monitor atau denyut nadi, monitor denyut nadi, software statistik olahraga, dan platform daring untuk komunikasi dengan atlet maupun stakeholder. Yang kedua, menggunakan manajemen ASN untuk upaya pelaksanaan tugas yang lebih baik. Yang pertama, bisa dilaksanakan perencanaan SDM ASN, yaitu menempatkan pelatih sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan cabang olahraga yang ada di PPOPM agar tidak terjadi ketidaksesuaian kompetensi. Yang kedua, pengembangan kompetensi, yaitu memberikan para pelatih secara berjenjang seperti kegiatan sertifikasi kepelatihan baik itu daerah, nasional maupun internasional, dan pertukaran pengalaman agar pelatih selalu update. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini harus dilakukan secara objektif, yaitu menilai kinerja pelatih berdasarkan indikator terukur, misalnya peningkatan prestasi atlet, efektivitas program latihan, bukan hanya sekedar senioritas atau kedekatan. Yang keempat, promosi dan rotasi berbasis merit, yaitu memberi kesempatan kenaikan jabatan atau misalnya penugasan baru sesuai dengan prestasi dan kompetensi, bukan karena kedekatan pribadi. Yang terakhir yaitu penghargaan dan sanksi yang jelas, memberi reward kepada pelatih yang berprestasi dan sanksi bagi pelanggaran disiplin. Itu dapat menciptakan motivasi kerja yang sehat, baik untuk para atlet maupun untuk pelatihnya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.